Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Hari ini kita sedang mengerjakan salah satu pagar minimalis yang mungkin pagar ini cocok di wilayah-wilayah pedesaan. Nah, mungkin para penonton juga mengetahui apabila dalam pembangunan konstruksi pagar atau penataan di depan rumah itu tentu memiliki fashion yang masing-masing perlu disesuaikan ya, termasuk kita membangun di salah satu daerah atau di perkotaan, perkampungan. Nah, tentu di masing-masing pemetaan ini harus kita sesuaikan. Nah, kali ini kita melihat di video ini ada rangkaian besi yang kurang lebih keluasannya yang kami buat ini adalah ketinggian 120 cm dengan keluasan sisi 40 kali 40. Nah, mungkin kalau kita lihat dari segi ukuran mungkin tergolong mungkin penonton bisa menilai bahwa ini agak pendek. Namun yang kita lihat di sini adalah konstruksi lahannya, di mana struktur tanahnya ini di posisi ketinggian, sedangkan di bawah sana itu adalah jalan raya. Jadi ketika di jalan raya menoleh ke atas ini ke tempat konstruksi bangun pagar ini, memang posisi tanahnya itu dalam keadaan tinggi ya. Jadi ukuran besinya itu kita press jadi ukuran 120 cm dengan sisi lebar 40 cm. Nah, kalau kita lihat dari segi konstruksinya ini, pagarnya ada 7 buah tiang utama ya. 7 buah tiang utama ini merupakan motif yang kami rancang, di mana isinya nanti itu adalah batu. Mungkin kami akan menggunakan batu alam yang dari batu gunung seperti warna putih, atau nanti kita lihat penyesuaiannya apakah warna putih atau hitam. Nah, keluasan tanah yang kami banguni pagar ini dengan panjang 18 meter depannya. 18 meter itu diisi oleh tiang utama 7 buah. Jadi kalau kurang lebih lebar dari tiang utama ini 3-4 meter ya. Jadi sisi tengah tiang utama ini kita pondasi, lalu menghubungkan antara tiang-tiang yang lain, sehingga nampaknya dari depan itu cukup indah juga dilihat. Nah, mungkin sebagai bahan referensi bagi penonton, bisa juga membuat pagar seperti ini di pedesaan-pedesaan ya, seperti pada gambar yang tertera di hadapan kita ini. Ada yang saya ambil dari Google, lalu saya tempel, itu saya lihat pagarnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, mungkin penonton bisa menjadi bahan referensi untuk pembuatan pagar ke depan. Jadi kita akan memfungsikan batu-batu liar yang ada di hadapan rumah atau di sekeliling rumah, agar penataan rumah itu kelihatan indah.
Nah, wilayah ini berada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tanah Toraja menjadi ikon pariwisata di Sulawesi Selatan dan bahkan di Indonesia, termasuk adanya beberapa bandara internasional di mana ukiran-ukiran Toraja itu menjadi pelengkap motif di bandara dan fasilitas umum lainnya. Jadi Toraja sendiri itu merupakan wilayah tujuan pariwisata yang cukup dikenal di Indonesia. Nah, di wilayah ini sendiri adalah kampung halaman saya, di mana saya kecil dan besar di wilayah ini, berada di Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, di Desa Rantelabi, Kambisa. Di tempat ini cukup indah juga karena masih terjaga kelestarian alamnya. Jadi di sini masih padat dengan tumbuh-tumbuhan liar seperti rumput-rumput yang menyerupai bunga dan pepohonan yang masih terlindungi dan dijaga oleh masyarakat setempat.
Nah, mungkin penonton jika ada waktu atau kesempatan, ayo berkunjung ke daerah Toraja ini. Toraja sendiri memiliki wisata yang unik, termasuk adanya kuburan bayi pada pohon, kuburan batu, serta objek wisata lainnya yang bisa menyuguhkan pandangan dan menjadi tujuan piknik yang menyenangkan bagi para penonton, termasuk dengan adanya objek wisata negeri di atas awan yang berada di Kabupaten Toraja Utara, yaitu Lolai. Bisa juga kita mengunjungi adanya objek wisata rumah adat yang ada di Kete Kesu, serta adanya kuburan batu pada pohon yang ada di dekat dari wilayah ini, yaitu di daerah Kambira, yaitu objek wisata kuburan bayi pada pohon.
Nah, Toraja sendiri ini dataran tinggi ya. Kalau tidak salah 2000 sampai 3000 kaki dari permukaan laut. Nah, kalau Toraja adalah wilayah pegunungan di mana kami hanya bisa melihat pantai jika berkunjung di wilayah-wilayah tetangga kabupaten seperti ke wilayah Palopo, Parepare dan wilayah Pindrang. Karena wilayah kami pegunungan, tentu objek wisatanya itu tidak berbicara tentang pantai.
Nah, perlu saya sampaikan kepada penonton bahwa tempat ini adalah salah satu tempat yang dimana lahir beberapa karya yang telah saya buat. Di tempat sederhana inilah yang saya mulai merancang namanya startup, karena cukup sunyi dan pedesaan. Akhirnya kita bisa berpikir tenang ketika berada di tempat ini atau rumah ini. Dulu rumah ini dihuni, namun karena adanya rumah lain maka tempat ini sempat kosong. Jadi untuk sementara waktu, karena memiliki histori, maka kita rehab sedikit-sedikit ya, mulai dari pagarnya hingga mungkin dari peletakan halamannya yang kita akan tata dengan baik. Nah, mungkin pemirsa bisa mengetahui atau saya sampaikan bahwa tempat ini menjadi tempat awal di mana saya memikirkan salah satu karya startup yang alhamdulillah dan puji Tuhan sudah berusia jalan 5 tahun. Di tempat inilah saya menggagas dan melakukan namanya coding. Akhirnya saya membuat salah satu aplikator yang saya beri nama Halo Tukang. Nah, tempat inilah saya banyak menghabiskan waktu pada saat itu di 4 tahun yang lalu, memikirkan bahwa saya harus membuat satu wadah atau tempat di mana teman-teman buruh dan tukang itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa lebih kepada bagaimana mensejahterakan kaum buruh dan para tukang yang ada di Indonesia. Puji Tuhan dan alhamdulillah, 4 tahun yang lalu sebuah aplikator yang kami buat dan saya buat itu tidak semudah membelikan telapak tangan. Dengan kerja keras, fokus dan ide-ide dan strategi dalam membangun startup, yang dimana membuat aplikator ini alhamdulillah masih ada sampai hari ini. Dan saya bersyukur secara pribadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa aplikasi ini sudah berada di beberapa titik di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di kampung saya sendiri yaitu di Toraja, yang dimana telah mengerjakan beberapa perumahan dan proyek pemerintah. Di luar Pulau Sulawesi Selatan, Halo Tukang saat ini sudah berada di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, di mana di masing-masing wilayah aplikasi Halo Tukang itu dikelola oleh masing-masing koordinator. Jadi satu wilayah, contoh di daerah Jakarta, koordinatornya lain, pekerjanya lain, namun semua tersistematis dan terstruktur oleh manajemen aplikasi Halo Tukang, di mana aplikasi Halo Tukang ini sudah termanajemenkan, dinaungi oleh beberapa perusahaan termasuk PT Malatrans Indonesia dan PT Laki Parada Group. Jadi hadirnya aplikasi Halo Tukang itu bagaimana bisa memberikan kesejahteraan terhadap teman-teman tukang dan para pekerja konstruksi. Serta hadirnya aplikasi Halo Tukang itu memberikan jaminan terhadap masyarakat dalam hal amanah dan profesional kerja. Karena di aplikasi Halo Tukang sendiri itu merekrut dan bergabung kepada Halo Tukang minimal memiliki pengalaman di atas 5 tahun disertai dengan bukti yang real. Artinya setiap tukang yang mendaftar di Halo Tukang itu harus kami verifikasi mengenai keahliannya masing-masing. Ada yang ahli di pembangunan rumah mewah, pemasangan aluminium, pemasangan atap, profil, serta keahlian-keahlian lainnya termasuk kayak pengelasan, serta pemasangan keramik dan batu alam. Jadi semua itu kita petahkan dan harus disesuaikan dengan pengalamannya masing-masing, yang dimana disertai dengan pengalaman, identitas seperti KTP dan KK.
Jadi saya ulang lagi bahwa Halo Tukang itu memberikan jaminan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia agar bisa lebih mempercaya kinerja tukang dan segi amanahnya, karena sudah menjadi rahasia umum ya. Artinya sering kejadian bahwa tukang itu jarang amanah, sehingga dengan hadirnya aplikasi Halo Tukang ini bisa memberikan jaminan kepercayaan yang lebih kuat terhadap konsumen dan para pekerja, karena kami betul-betul menjamin pekerja kami berpengalaman dan amanah. Mengenai biaya, kami standar sesuai dengan wilayah masing-masing, serta cara kerja kami bagaimana lebih mengedepankan kenyamanan konsumen, seperti apabila tanggung bahan harus disepakati, apabila hanya tanggung biaya ongkos kerja, semua tetap dituangkan dalam sebuah kontrak kerja. Jadi kontrak kerja itu menjadi jaminan legalitas hukum antara kedua belah pihak, aplikator dan konsumen, begitu. Nah, singkat cerita bahwa Halo Tukang ini sudah berusia 5 tahun dan telah mengerjakan kurang lebih 500 titik proyek di Indonesia. Kami juga perlu sampaikan kepada penonton bahwa aplikasi Halo Tukang itu mengerjakan semua jenis pekerjaan konstruksi, baik yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Kami juga selain mengerjakan proyek swasta, rumah pribadi, kami juga menangani proyek pemerintah, yang dimana dua sistem yang kami gunakan, bisa lelang proyek melalui LPSE, bisa juga ngesup. Semuanya kami terima, yang penting kontraknya jelas. Nah, itulah pemahaman singkat dari aplikasi Halo Tukang. Jangan lupa like, subscribe channel Pangeran Startup, karena subscribe yang Anda berikan sangat bermanfaat bagi saya agar saya bisa semangat untuk mewujudkan atau mensuguhkan video-video terbaik di informasi konstruksi dan jejak langkah podcast lainnya ke depan. Terima kasih. Apabila ada kata yang saya salah ucap, mohon dimaafkan, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.